Salam jumpa kembali dengan saya Derwanto Yakusa Robusta. Kali ini saya akan menaikkan sebuah video wawancara dengan seorang ibu rumah tangga yang sering dipanggil dengan Mak Wodel. Dan ternyata beliau adalah mantan guru honorer. Sebelum melanjutkan tayangan video ini, mohon di-subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam jumpa dengan saya Derwanto Yakusa Robusta. Kali ini saya akan mewawancarai seorang ibu rumah tangga, dan beliau ini sering dipanggil Mak Wodel. Jadi Mak Wodel ini berdomisili di Pasar Lama, Kota Lahat. Nanti akan kita tanya dan juga beliau akan menjelaskan sendiri tentang latar belakang dari Mak Wodel. Selamat siang Mak Wodel. Siang apa pagi nih? Pagi. Mak Wodel ini usianya udah berapa ini? Sudah tua. Udah tua. Ya harap dimaklumi kalau perempuan ditanya usianya berapa biasanya selalu meninggal. Baik. Saya dengar Mak Wodel ini pernah jadi guru honorer. Berapa lama menjadi guru honorer, dan dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan di sekolah mana? Coba kita penonton ini kepengen tahu tentang sosok Mak Wodel. Malang melintang. Selesai kuliah tahun 1987. 87 selesai kuliah. Kuliah di mana? Oh, jadi urusan akunting gitu ya? Urusan akuntansi. Akuntansi. Nah, kemudian setelah tamat sekolah mengajar. Kuliah pulang ke kampung. Mau ke Lahat. Pulang. Sudah selesai. Daripada nganggur-nganggur. Jadi guru honorer. Jadi honorer. Ngajar apa itu? Karena ada plus SMK bahasa Inggris. Oh, ada bahasa Inggris. Terus akuntansi. Akuntansi. Di kalau dulu semua PGRI. Oh, di SIME PGRI. Terus Sekarang setelah itu SMK. di SMP, sekarang menjadi SMK ya. Cukup lama di sana ini. Cukup lama, dari 1987 sampai Ya, tidak usah disebutin lah sampai tahun berapa. Tapi Iya. intinya sudah lama sekali. Tapi bertahun-tahun diangkat jadi guru honorer. Guru honorer itu pakai SK apa enggak? SK kepala sekolah. Oh, SK kepala sekolah. Tapi guru honorer biasanya dulu gajinya kecil ya. Setelah lama mengajar dan menjadi guru honorer, cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan bulanan lah kan? Kebenaran waktu honorer kita masih single sampai dengan tahun 97. Selama 10 tahun itu masih single gitu ya. Cukup tidak cukup? Dicukupkan. Dicukupkan. Kita buat melamar kerja di instansi-instansi. Oh, jadi sembari menjadi guru honorer juga nyoba-nyoba melamar, tapi juga nggak keterima. Ya, Padahal dulu peluangnya untuk jadi guru gimana? Apa nggak bisa atau gimana sih? itu kan basicnya bukan dari Lembaga pendidikan pendidikan. dari umum. Oh, itu kendalanya. Cuman waktu pengangkatan zaman Presiden SBY itu ada pengangkatan paket. Oke, Kita diikutkan oleh kepala sekolah jalur umum. jalur umum. Itu Ibu. setelah di Proses. proses di habis sudah masuk kebenaran, kita kan waktu sudah berkeluarga, anak ketiga saya sakit panas tinggi, kita bolak-balik sama dokter, balik ke tempat kampung. Pas terakhir kita sebelum tes di Pemda itu mengangkatkan ada bikin lamaran kerja di Pemda, ada kata sekolah buka file karena masuk sore. Begitu file dibuka, saya dibel lagi sama suami, katanya anak saya masih demam tinggi panas, pulang
pulang saya ke rumah, akhirnya saya lepas. Oh, jadi pengajuan pengangkatan Stop sampai dari di guru jalur. honorer menjadi pegawai negeri sipil dari jalur umum gitu ya, Iya. masuk jalur umum itu tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Kan Stop masa sampai- harus ditebus? Biasanya kan cuma masukin berkas tuh. Masukin berkas ya sudah, nanti berkasnya berjalan sendiri. Apa memang harus waktu itu harus ada usaha-usaha tertentu? Harus ada usaha tertentu, antara lain kita bikin lamaran lagi ke Pemdanya itu. Ya bikin lamaran kan nggak lama biasanya. Kan namanya bikin lamaran kan setengah jam kan jadi. Bikin karena file kita ada di sekolah, semuanya ada di situ. Ya biasanya kan berkas itu kan bersifat barang mati itu berkas. Kalau barang mati berkas itu kan gampang diambil. Nah, kalau barang hidup ini ceritanya urusan berkas loh. Ya, Oh berkas saya ada di sekolah atau di mana. Nah berkas itu adalah sebuah benda mati yang menetap di suatu tempat tertentu, namanya juga berkas. betul. Biasanya betul. kan, nah begitu kita minta kan nanti kan Ya, cepat betul. itu. Karena TU-nya sudah pulang sore Oh, dan kita jam ngajarnya waktu itu oh kan gitu. harian. Jadi ini persoalan birokrasi nih. Ya, Biasanya kan kalau prosedur birokrasi, saya mau minta berkas. Oh bikin surat, sampaikan surat, dibaca, lantas sama petugas diambil, disiapin. Oh ini berkas ini mau diambil oleh seseorang. udah mau ngambil karena yang tata usahanya sudah pulang. Jadi kanan kiri ini sudah dibel suami. Apa segera memang pulang. harus 1 hari atau 2 hari atau berapa hari? ngurus Karena berkas? waktunya sudah mepet, sudah tinggal itu jam 3:15, jam 4 tutup. Sementara saya dibel suami katanya anak demam tinggi lagi. Hanya saya lepas. Ini persoalan psikologi ya, ya. bukan rezeki kata saya, udah pulang saya ke rumah. Persoalan bukan persoalan rezeki, psikologi. Psikologi. Ya. Padahal kalau ditunggu dan cepat, sebenarnya masih bisa diambil tuh berkas. Namanya juga berjuang. Semua. Pulang. Jadi karena terkait dengan tanggung jawab terhadap anak, Ya, jadi lebih berat ke sana. ya. Jadi bukan problem pemerintah ini ceritanya. Bukan. Nah, kalau problemnya bukan di pemerintah, ya saya kira mungkin karena berkasnya susah diambil gitu. Ya, memang biasanya berkas itu memang tidak punya berkas di rumah waktu itu. Ya, kita kan tidak terpikirkan bahwa itu Biasa. karena nyelonong saya langsung berangkat sekolah, ada tanggung jawab baru pulang dari kampung gitu. Biasanya kan begini, kalau orang berkas, sistem berkas, ini cerita-cerita ya, apalagi Bu Deli kan, berkas itu biasanya pengalaman saya, oh saya punya berkas saya dari ijazah, dari SD, SMP sampai yang tamat perguruan tinggi. Nah di berkas itu biasanya kalau berkas pribadi, di situ sudah ada, stempel-stempel semua, udah ada macam-macam lah, lengkap lah. Jadi pada saat dibutuhkan, oh butuh fotokopi jasa, saya ambil, kemudian yang sudah dilegalisir. Oh saya ada riwayat hidup biasanya sudah ada. Jadi itu kalau bicara tentang berkas, makanya dari tadi saya bilang, oh berkas itu benda mati gitu loh. Jadi kalau untuk berkas kita pribadi tidak lagi tergantung kepada instansi pemerintah. Oh ada SK, nah biasanya kalau SK saya simpan yang asli. Terkadang kalau butuh fotokopi, difotokopi, kalau butuh legalisir, dilegalisir. Jadi ada sistem file gitu. Nah ini juga terkait dengan sistem berkas. Terkecuali kalau ada surat keterangan baru gitu, yang diminta kepada instansi asal. Termasuk bagi mereka yang sudah bekerja setahun. Kayak saya kan pernah kerja juga tuh. Begitu saya tidak kerja lagi, saya minta berkas itu. Saya simpan. Jadi karena benda mati, karena untuk ngambil benda mati tadi, berkas tadi kadang-kadang itu lebih banyak kendala psikologi, kendala pelayanan dan segala macam. Itu yang saya alami. Nah itu saya kira pengalaman Bu Deli yang menurut saya yang perlu dipetik hikmahnya gitu. Kupikir selama ini karena memang tidak diangkat. Ya karena lebih mementingkan anak, sementara berkas di sekolah itu berkasnya saya berupa apa itu? Ya, berupa ijazah, fotokopi ijazah sudah lengkap sebenarnya di sini. Oh gitu. Jadi Karena itu. di rumah tadi waktu berangkat tadi malamnya anak masih sakit kan. Ya paham saya, paham. Jadi sampai wah dilihat ini pengumuman, waduh jam 4 saya baru keluar, ulangan masih dengan anak banyak tanggung jawab waktu itu. Ya. Intinya kan problemnya satu, berkas-berkas yang dimiliki oleh Bu Deli
di rumah tidak punya, Ada di rumah. ya kan tidak punya ya. Tidak terbawa. Tidak terpikiran untuk bawa juga. Dikira besok baru penutupan. Ya itu aneh. Memang mepet waktu itu. Iya, ya paham saya. Jadi memang mencari peluang itu kan, peluang apapun di hadapan itu dari detik ke detik. Iya selalu betul. ada. Apalagi di birokrasi kan biasanya kan Betul. saling tutup menutupi. Betul. Padahal informasi udah dibuka, Iya. tapi seharusnya terbuka untuk umum. Tapi mereka biasanya Iya betul. sejauh pantauan saya, ditunda dulu, nanti kalau udah dekat-dekat baru disampaikan. Mendadak. Ya itu tadi, karena dia kalau kita berhubungan dengan birokrasi itu memang seharusnya baik bagi seluruh guru ataupun orang yang bekerja di lembaga pegawai negeri itu segala sesuatu harus standby 1x24 jam. Sejauh pengalaman saya bekerja di birokrasi pemerintah itu, saya selalu standby 1x24 jam. Bahkan lagi tidur pun saya udah siap. Jadi ketika butuh sesuatu, waduh saya udah dipersiapkan betul. Nah, itu dia pengalaman bagi semua dan sebuah catatan tentang bagaimana kita menghadapi dunia birokrasi. Saya kira gitu dulu Bu Del. Jadi mungkin saya tadi sebenarnya mau konfirmasi kenapa enggak dari pegawai negeri, kok guru honorer kok diangkat dalam jumlah banyak.